Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Allah pertemukan kita sekarang dalam tanya jawab seputar ekonomi syariah atau muamalat maliyah. Bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang memiliki kasus, problem seputar ini, silahkan untuk disampaikan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sore hari ini kami telah bersama dengan Dr. Erwandi Tarmizi untuk berkonsultasi seputar permasalahan ekonomi Islam. Baiklah pemirsa Fatwa TV, diinformasikan untuk partisipasi telepon interaktif bisa di nomor 021 84 94 11 26. Saya ulang. Masya Allah, sudah ada yang masuk Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Oh, terputus apa? Baiklah pemirsa Fatwa TV, perlu diingatkan kembali ketika berbicara dengan Ustadz, mohon televisinya, teleponnya dimatikan ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana? Ini dari hamba Allah di Padang, Ustaz. Hamba Allah di Padang. Mau bicara dengan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, betul? Ya. Baiklah, silakan Bu disampaikan. Ini begini ya, Ustaz. Iya, Ibu. Dulu kan saya kan menganggap yang namanya utang riba itu hal yang biasa. Iya, Ibu. Setelah saya itu mendengar pengajian ahli sunnah dan langsung mendengar bahwa yang namanya utang riba itu sangat besar sekali dosanya. Bahkan barang siapa yang tidak mau menghentikan, dia menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Iya, Ibu. Jadi dengan ilmu yang saya dapatkan itu membuat saya semakin takut dengan dosa riba. Jadi saya itu berencana mau menjual aset rumah untuk membayari hutang-hutang riba. Karena hanya mempunyai aset rumah. Jadi kalau saya mempunyai uang kan nggak tahu entah kapan gitu Ustaz. Iya. Jadi karena adanya cuma aset rumah ya itu yang saya jual. Nah jadi saya itu kan terus terang aja mohon doa dari Ustaz supaya saya itu diberi kemudahan sama Allah untuk hijrah dari yang barang haram mau berubah ke barang yang halal gitu Ustaz. Iya, Ibu. Intinya saya mohon doa gitu Ustaz. Iya, Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menerima pertaubatan kaum muslimin yang terlanjur berbuat dosa riba, dan semoga Allah memudahkan mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka riba yang telah mereka lakukan tadi. Wallahu li taufiq. Allah barik fiik, Ibu. Baiklah Ibu, jazakallah khair. Terima kasih atas teleponnya dan partisipasinya. Semoga pemirsa Fatwa TV yang lain juga bisa termotivasi semangat dalam melunasi riba seperti hamba Allah yang di Padang, seperti Ibu yang tadi. Baiklah pemirsa Fatwa TV, masih ditunggu partisipasinya di telepon interaktif di 021 84 94 11 26. Baiklah, perlu diingatkan kembali ketika nanti berbicara dengan Ustadz Erwandi, volume televisi atau volume telepon atau gadgetnya dikecilkan sampai kecil sekali begitu ya, agar bisa jelas dan bicara melalui telepon saja. Baiklah Ustadz, sambil menunggu telepon masuk, bisakah kita mulai dengan pertanyaan yang masuk di redaksi Ustadz? Silahkan. Baiklah, Bismillah Ustadz Erwandi, ini Masya Allah tertunda sedikit ya Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz? Iya. Ya baiklah.
Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Fitri. Baiklah, ini dari siapa, di mana? Dari Pak Fitri di Duri, Pak. Dari Pak Fitri di Duri. Iya, Pak. Duri daerah mana ya, Pak? Riau, Riau Masya ya. Allah. Masya Allah. tempat anak itu. Masya Allah. Baik, fadhal Pak Fitri. Ya, Bu, Pak. Ya, silakan Afitri. Aku mau nanya apa nih masalah zakat, Pak. Iya, Pak. Zakat dari gaji kita per bulan tuh apakah wajib dikeluarkan, Pak? Kalau zakat dari rupiah itu dia disamakan dengan zakat emas dan perak. Karena dahulu emas dan perak adalah mata uang dinar dan dirham. Dinar mata uang dari emas, dirham mata uang dari perak. Mata uang sekarang adalah uang kartal, rupiah, dolar, ringgit dan lain-lain, setiap negara berbeda. Maka disamakan dengan zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak aturannya yaitu ada kewajiban zakat bila emas yang ada di tangan kita sudah beratnya lebih dari 85 gram dan sudah berlalu selama 1 tahun, kemudian di tahun depannya maka berapapun dizakatkan. Kalau untuk zakat perak sekitar 595 gram perak semenjak di tangan kita dan sudah berlalu 1 tahun, dikeluarkan juga 2,5% atau 1/40-nya. Dengan demikian zakat rupiah disamakan dengan itu. Baik rupiah dapat dari gaji, dari warisan, dari bonus, dari hibah, dari hadiah, ya. Ini semuanya disamakan. Bagaimana menghitung zakatnya? Bila seseorang memiliki uang baik dari gaji atau apapun senilai dengan 85 gram emas. Sekarang harga emas kalau kita katakan 700.000 per gram berarti sekitar 60 juta sampai nisab. Andai umpamanya seseorang terima gaji sampai langsung 60 juta. Ya, setelah 1 tahun nanti kan ada bertambah terus tuh 60 disimpan dia ya Pak ya. Mungkin setelah 1 tahun umpamanya tadi dia mulai kerja di 1 Ramadan. 1 Ramadan tahun depan mungkin uangnya yang sudah disimpan-simpannya tadi sudah sampai nilainya 1 miliar. Zakatnya bukan dari 60 juta tapi dari 1 miliar dikali 2,5%. Ya, setelah kebutuhan setahunnya keluar. Kalau umpamanya la qadarallah memang gajinya 60 juta tapi kebutuhannya juga banyak. Satu dan lain hal umpamanya anak-anaknya atau dia membantu kerabat-kerabatnya, ada yang berkebutuhan khusus sehingga biayanya besar. Walaupun gaji 60 tapi habis terpakai terus. Setiap bulan paling tersisa 5 juta lagi. Ya, habis terpakai bahkan kurang terkadang. Ya, ini setelah 1 tahun tidak ada kewajiban zakatnya Bapak. Karena zakat itu diwajibkan bagi orang yang kaya. Orang yang terima uang besar dan pengeluarannya besar berarti dia tidak kaya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bukannya tiap bulan dibayar, Pak? Kalau Bapak sampai 1 nisab, gajinya berarti boleh tiap bulan. Umpamanya gaji Bapak sekali terima 70 juta. Umpama. Itu boleh Bapak bayarkan 2,5%-nya. Tapi kalau gaji tidak sampai seperti itu bukan zakat namanya Pak, tapi sedekah. Berbeda hukumnya. Yang zakat kalau tidak dikeluarkan berdosa. Kalau sedekah tidak dikeluarkan tidak apa-apa. Iya. Oh, kalau nunggu 1 tahun Pak, nggak pernah ada terkumpul sampai 1 tahun. Pak. Iya, berarti Bapak tidak ada kewajiban berzakat. Oh gitu Pak ya. Iya Pak. Oke lah Pak, makasih banyak Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak Fitri di Riau tadi ya. Baiklah pemirsa Fatwa TV, masih ditunggu partisipasinya telepon interaktif bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi untuk bertanya seputar permasalahan ekonomi Islam.
Baiklah, kita sambung lagi nih Ustadz nih sepertinya nih sambil nunggu telepon. Silahkan. Ustadz, saudara anak umroh. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mari deh kita sambut lagi ya Ustadz ya. Fadhol. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah, putus nih sepertinya ya. Baiklah pemirsa Fatwa TV, masih ditunggu partisipasinya di telepon interaktif di 021 84 94 11 26. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Alhamdulillah. Dari siapa? Ini Ambon dengan apa namanya Effendi ini biasa Pak, langganan dengan Pak Ustadz ini. Ya, Masya Allah, Pak Syekh Effendi di Effendi. Ambon, langganannya ya. Ya. Allah Silakan Pak barik. Effendi. Terima kasih Pak Ustadz. Allah barik Saya ingin fiik, Pak Effendi. saya ingin tanyakan Pak Ustadz, Ya. apa namanya? Saya punya tanah, yang ya apa namanya tanah 1 hektar sawah. Iya, Bapak. Saya pinjamkan apa namanya sewakan dengan saudara. Disewakannya pakai uang rupiah atau pakai hasil? Saya sewakan bagi apa namanya dari hasil yang sudah disepakati oleh desa. Iya. Jadi 1 hektar itu dapat 4 kuintal. 400 kilo. Ya, kalau 1 hektar berarti dapat 200 kilo, Ustaz. Iya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, saya kan 1 hektar punya tanah sawah itu 1 hektar, berarti dapatnya 200 kilo, Ustaz ya. Iya, Pak Effendi. Nah, itu wajib nggak saya mengeluarkan zakat, Ustaz? Iya. Karena panennya kan 3 bulan sekali, Ustaz. Iya. Itu yang saya tanyakan, Ustaz. Wajib nggak saya mengeluarkan zakat? Apa saya yang mengeluarkan zakat atau yang mengelolanya yang mengeluarkan zakat itu, Ustaz? Iya. Yang mengelolanya juga dapat Ya. setengahnya kan ya? Ya, Ustaz. Pengelola dapat setengahnya juga atau lebih? Pengelolanya itu berapa? Umpamanya dapatnya 50, gabahnya dapat 50 karung, 60 karung, dia yang punya, Ustaz. Oh iya. Jatah saya tetap 200 kilo, Ustaz. Iya udah tahu. Ya. Ya. Zakat dari harta pertanian, kata Allah Azza wa Jalla, wa atu haqqahu yawma hasadi, keluarkan zakatnya saat panen. Maka pada saat panen tadi ada batas minimal yang terkena zakat. Bila tidak sampai dinamakan dengan nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu di masa Rasulullah SAW dihitung dengan volume sebanyak 5 wasak. 1 wasak itu sebanyak 60 sok. 1 sok sebanyak 60 sok berarti 5 wasak sebanyak 300 sok. 1 sok 4 mud. 4 mud itu segini. Dua tangan ambil beras atau padinya, 1 sok penuh, mencung penuh. 1 sok namanya. Satu mud namanya, maaf. 1 sok 4 mud. Berarti 5 wasak sebanyak 1200 mud. Itu 2, 3 sampai 1200. Kalau ingin dikonversikan ke berat, tentu diambil bagian bawah, tengah, sampingnya. 1 mud itu berapa? Andai umpamanya 1 mud itu keluar 500 gram. Ya, kali 1200 berarti 600 kilo. Ya. Maka kewajiban kalau Anda dapat kurang dari 500 kilo, tidak ada kewajiban zakatnya. Kalau pengelolanya dapat lebih dari 600 kilo, dia terkena zakat. Yang Anda tidak. Jelas? Jelas. Tapi kalau umpamanya pengelolaannya kan 3 bulan sekali selama 1 tahun itu kan. Dia tidak, kalau zakat pertanian bukan per tahun hitungnya, Pak. Oh iya, Ustaz. Pada saat panen. Ya. Pada saat panen ini dapat dia umpamanya 500, masih kurang. Panen depan dapat lagi 500, 1 ton kan ya. Terpakai mungkin buat dia biaya hidup makan 200, tinggal 800.
Tapi di sini tidak ada kewajiban karena ketika panen tidak sampai 1 nisab. Jelas? Bagaimana Pak Effendi? Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Saya Jelas, ya? apa namanya itu Ustaz, kemarin memang ada pertanyaan dengan di Ketua TV juga, tapi tidak mengena dengan apa yang saya tanyakan. Mungkin beliau atau pembagiannya saja dari hasil yang Saya sewakan tadi itu mungkin yang, tapi pembahasan yang ini tidak dibahas sama Ustaz gitu. Jadi saya mau jelas gitu. Allah barik fiik Pak Effendi. Terima kasih Ustaz. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak Effendi sudah selalu setia mengikuti program Ekonomi Islam. Maka untuk pemirsa yang lain, pemirsa Fatwa TV masih ditunggu partisipasinya di telepon interaktif 84941126. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik Bu. Ini dari Ibu siapa? Di mana? Ibu Laili, Pak, Pondok Gede. Ibu Laili di Pondok Gede. Silakan Bu Laili. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ustaz, di lingkungan tempat saya ada arisan ibu-ibu. Terus di situ ada acara door prize. Sedangkan saya perhatikan acara door prize-nya itu habis iuran terus nanti diundi, terus yang dapat kan nggak semuanya Ustaz, jadi cuma ada 1, 2 orang, 3 aja lah. Nah, kayak seperti itu hukumnya menurut agama itu boleh apa enggak Ustaz? Soalnya selama ini tuh saya perhatikan selama tinggal di tempat saya itu seperti itu kok. Kalau menurut saya kok enggak kok enggak rata gitu. Jadi yang sudah iuran terus menerus kok enggak dapat. Terus yang dapatnya itu enggak rata aja gitu loh Ustaz. Terus itu kayak gitu gimana Ustaz apa hukumnya? Iya Bu Laili. Salam. Ini dinamakan, ini termasuk Allah Ta'ala termasuk qimar, di mana masing-masing memberikan iuran uang, kemudian tidak semuanya dapat dan selesai. Berbeda dengan arisan. Kalau arisan semuanya akan dapat bergilir. Ya, betul, ya. Kalau ini tidak semuanya dapat bergilir, maka bisa jadi sebagian yang bayar terus iuran dan dia tidak dapat sama sekali. Maka ini bisa dinamakan dengan judi. Dan Rasulullah naha an bai'il gharar. Rasulullah mengharamkan jual beli yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan tadi. Ingatkan mereka Ibu, mungkin mereka tidak tahu, ya, ingatkan mereka akan syariat Allah dalam hal ini. Ada sebagian ini Ustadz, ada sebagian mengingatkan tapi ketuanya RT-nya lah, kayak nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya kembali lagi, saya sudah mengingatkan, ya udah yang membolak-balikan itu ya mungkin Allah ya, tapi secara secara kontinuitas untuk ketemu mesti saya singgung. Kalau maksudnya saya gini, kita lingkungan sudah sepuh-sepuh, ya kalau ada iuran itu yang rata terus sesuai dengan tuntunan agama gitu. Tapi kita udah ngingetin tapi masih itu aja, berarti ya gugur kewajiban kita ya Ustadz ya. Gugur kewajiban dan Anda tidak boleh ikut. Oh, baik. Insyaallah Ustadz saya tak keluar. Allah barik fiik Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim, jelas setiap kemungkaran itu wajib kita robah. Dan kita semenjak kita mengetahui itu haram, ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Allah mengatakan apa yang dilarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian wajib meninggalkannya. Sekarang Allah mengharamkan perjudian, maka yang terlanjur ikut wajib meninggalkan.
Kemudian ada kewajiban lain untuk menasihati. Yang untuk menasihati tadi, kalau mereka berubah, Anda dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka tidak berubah, Anda dapat pahala, mereka tetap dalam perbuatan dosa. Allah barik fiik. Maka tidak ada ruginya memberikan nasihat terus-menerus walaupun mereka tidak menerimanya. Ya. Baiklah. Seperti itu jawabannya ya, pemirsa Fatwa TV. Yang mengandung judi sebaiknya ditinggalkan. Seperti itu ya Ustaz ya. Wajib Baiklah. ditinggalkan, Wajib bukan sebaiknya. Wajib ditinggalkan. Baiklah pemirsa Fatwa TV, masih kami tunggu partisipasinya untuk telepon interaktif seputar permasalahan ekonomi Islam bersama Dr. Erwandi Tarmizi di telepon interaktif di 021 84 94 1126. Kami ulang 021 84 94 26. Baiklah, saat ini kita mulai lagi nih membaca ya pertanyaan dari redaksi, semoga sempat terjawab. Saudara Ana umroh, biayanya ditalangi pihak travel dengan perjanjian 3 bulan pembayaran dengan jaminan surat tanah. Kemudian jika belum lunas sampai batas waktu pembayaran, pihak travel menjualkan tanah tersebut. Jika uang penjualan tanah berlebih setelah dipotong biaya travel, maka uang dikembalikan kepada saudara Ana. Biaya 2 orang sebesar 50 juta. Apakah itu boleh? Ya. Sebaiknya umroh tidak dengan berhutang. Tetapi kalau ada aset yang bisa menutupi hutang tadi, hukum asalnya boleh. Ya, wallahu taala alam. Boleh. Cuman sebaiknya berangkat umroh itu setelah tidak ada hutang sama sekali. Setelah tidak ada utang sama sekali baru boleh berangkat sebaiknya. Afdolnya ya Ustaz ya. Iya. Baiklah. Masih kami tunggu partisipasi penelpon. Silakan kalau mau ikutan di 021 84 94 1126. Saya ulang 021 84 94 26. Baik Ustaz, kini kita masuk pertanyaan dari redaksi aja ya Ustaz ya. Sambil menunggu. Assalamualaikum, bolehkah saya sebagai pengepul tabungan bingkisan, Masya Allah. Ada yang masuk nih Ustaz, kita layani dulu ya Ustaz ya. Fadol. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baiklah, dari siapa di mana? Di Riau. Di Riau, dengan Bapak siapa ini? Pak Januar. Bapak Yanuar di Riau. Iya. Baiklah, televisinya dikecilkan dulu suaranya ya. Oh iya iya. Di Riau. Ya, televisinya dikecilkan via telepon saja. Silakan dengan Pak Ustadz. Oh, ini Ustaz. Iya Pak Yanuar. Oh, hasilnya ada ini hasil dari usaha. Dapat kadang-kadang dapat 30 juta. Usaha apa maksudnya? Wallet. Sarang walet. Iya iya. Terus Uang tadi kadang-kadang hari itu habis juga bayar iya, bayar alat-alat. Kadang di umroh. Masya Allah. Terus Pokoknya digunakan lah gitu. Jadi uang itu nak tersimpan. Lamanya hasilnya banyak, tapi di akhir tahun uangnya tidak cukup nisabnya. ya, Pertanyaannya, apa bisa juga dizakatkan begitu? ya. Bila uang diterima seperti tadi pertanyaan di awal pertanyaan pertama tadi saya jelaskan,
Bila uang diterima lebih dari nisab, tapi kebutuhan pokok tentu besar umpamanya, ya. Ya. Kecuali kalau untuk kebutuhan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, hidup dengan gaya tidak sepantasnya, maka ini tentu haram mengeluarkan uang untuk yang berlebih-lebihan. Dia tidak, hanya untuk kebutuhan penting, dan sampai akhir tahun tidak ada sampai nisab, maka hukumnya tidak ada kewajiban zakat. Oh begitu. Iya Pak. Bapak Yanuar sudah cukup jelas? Jelas. Terima kasih banyak. Ya, Allah terima yabarik kasih. fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, pemirsa Fatwa TV masih ditunggu partisipasinya di telepon interaktif 021. Masya Allah, sudah masuk lagi. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Saya mau bertanya sama Ustadz Erwandi. Baiklah Silakan, Ibu, nama siapa Bu? Nama di mana? Ibu ada di mana dan Ibu namanya siapa? Ibu Yuni di Pekanbaru. Baiklah, silakan Ibu Yuni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya Pak Ustadz, saya mau nanya. Ya, Saya tuh sebenarnya jualan buku, tetapi itu hanya untuk berdakwah gitu Ustadz. ya, Jadi saya menjual buku itu kalau saya udah baca bagus baru saya taruh ke kawan. Ada 2 pertanyaan saya di sini. Saya ambil buku dari Jakarta. Harga saya membayarnya setelah buku sampai di tangan saya. ya, Yaitu orang Jakarta sih boleh gitu. ya. Oke. Apakah itu sah? Boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Tapi Ibu belum boleh menjualkan sebelum buku sampai di tangan Ibu. Belum, memang. Tapi itu kadang ada yang, Kak pesan buku ini, Kak pesan gitu. Jadi mereka udah pesan tapi belum kasih uang. Ya, Anda katakan pesan boleh tapi tidak mengikat. Saya tidak menjual, Anda pun tidak membeli. Nanti Ya, setelah benar. buku sampai di tangan Ibu tawarkan kembali. Kalau dia mau beli, alhamdulillah. Kalau dia tidak, berarti Apa? Ibu tidak berhak memaksa dia. Itu boleh seperti itu. Iya. Seperti itu boleh, Ibu. Boleh. Terus Insya yang kedua pertanyaan saya, ada satu ustadz memesan buku. Sudah itu saya membelinya dengan uang saya di Jakarta dan diambil oleh anak menantu saya. Dia yang ngurus barangnya sampai pengiriman. Apakah itu juga boleh? Karena tidak sampai ke saya barang itu. Tapi saya sudah wakilkan ke menantu mengambil dan mengirim ke tempat di alamat yang memesan. Boleh. Boleh. Akadnya setelah diterima oleh menantu Ibu. Akadnya iya sebenarnya iya, tetapi dia waktu itu udah langsung menitip uang ke saya. Jadi saya bilang, oke Ustadz, ini titipan ya Ustadz, saya bilang gitu. Iya, boleh. Kalau titipan boleh. Nanti pada jadi waktunya yang dikonversikan. saya bayar ke buku itu di Jakarta adalah uang pribadi saya. Boleh. Boleh, enggak apa-apa ya Ustaz. Ya, Boleh, jadi kalaupun saya membeli barang menantu saya terima, itu saya suruh dia kirim ke alamat sana, itu udah sah ya Pak Ustaz. Saya udah bayar. Setelah diterima oleh menantu Ibu, baru Ibu konfirm kepada Ustadz tadi. Ustadz jadi beli atau tidak? Kalau dikatakan iya Bu, saya insya Allah beli. Ya udah. Nah, alamatnya mana Pak Ustadz? Ini Bu. Ya udah. Akan dikirimkan. Insya Allah dalam sekian waktu sampai. Ya, uangnya yang Pak Ustadz bayarkan itu pas kok atau berlebih. Kalau berlebih Anda kembalikan. Betul, tapi buku belum beliau terima. Boleh, karena sudah diterima oleh wakil Ibu yaitu menantu. Oke. Dan tuh Pak Ustadz, ini juga saya agak ragu kan kadang
karena yang membeli itu ada pondok, ada apa. Apakah halal saya mengambil diskon dari Jakarta itu Pak Ustadz? Jadi saya beli harga Jakarta misal 100.000, saya jual ke pondok atau kemana itu ada sumbangan orang untuk buku-buku kawan-kawan, saya tetap menjualnya dengan harga 100. Saya cuma dapat diskon dari Jakarta. Halal itu Pak Ustadz? Halal Ibu. Halal, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz Allah atas pencerahan Pak Ustadz. Ya. Jazakallah khairan. Allah yassalam. Baiklah Ibu Yuni, terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, untuk penelpon lain silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, dengan Ibu siapa dan di mana ini Bu? Iya, saya Ibu Zulfa. Ibu Zulfa. Ya, mau nanya sama Ustaz. Lokasi di mana Bu? Saya di Medan. Di Medan. Baiklah, mau bicara dengan Ustadz Arwandi, silakan Bu. Kalau Ustaz untuk rumah peninggalan orang. Sayang sekali terputus. Padahal ini ya, sepertinya seru nih. Baiklah pemirsa, Fatwa TV, kami masih menunggu partisipasinya di 021 84 94 11 26. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, dengan Ibu siapa ini? Ibu hamba Allah yang dari Padang tadi. Oh, Masya Allah. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Begini Ustaz, saya itu mengkredit sebuah barang. Ngedit itu menjual atau membeli? Mengkredit sebuah barang. Membeli atau menjual? Ngredit. Saya ngredit barang. Ibu membeli dengan cara kredit atau Ibu mengkreditkan kepada orang lain? Dengan membeli dengan cara kredit. Oh, baiklah. Terus? Kalau harga barang itu kalau dibeli dengan cash itu harganya 1 juta. Ya. Nah, tapi kalau di kredit itu 1.500.000 jadinya. Selama berapa bulan? Itu nggak dikasih ketentuan sama dia Ustaz. Jadi setelah saya membayar 1.250.000, ternyata yang sisanya itu saya kesulitan gitu untuk membayarnya. Terus? Itu kalau nggak saya kasih, nggak saya bayar yang 250 itu, apakah dosa Ustaz? Sedangkan harga itu kan udah melebihi dengan harga yang harga cash gitu Ustaz. Iya berdosa Ibu. Karena ini halal dia mengambil keuntungan 500 karena Ibu tidak tunai, mencicil. Saya lewat ini aja Ustaz. Kenapa Ibu? Bagaimana Ibu? Bisa diulang? Baiklah, terputus Ustaz. Jadi bagaimana dengan seperti itu kondisinya Ustaz? Wajib dia bayar. Wajib bayar. Karena ini akadnya jual beli bukan akad riba. Tergantung kesepakatannya Akad Ustaz, ya? jual beli dan jual belinya sah, itu kedua belah pihak terikat wajib untuk membayarnya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dia sudah berakad membeli barang tadi dengan sekian lama bulan, dengan sekian cicilan, seharga 1,5 juta, maka harus dia penuhi. Betul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Fatwa TV. Salam. Ya, baiklah. Dengan siapa ini? Dari mana? Dari Bapak siapa? Dengan Bapak Ridwan, Sumatera Utara. Baiklah, Pak Ridwan. Silakan bicara dengan Ustadz Erwandi. Mau bertanya. Iya, Pak Ridwan. Saya beli mobil. Iya. Tapi uang saya separuh yang ada. Iya, Pak. Jadi yang separuh lagi saya kredit. Iya, Pak. Jadi Pak Ridwan, maaf Pak Ridwan, televisinya dikecilkan dulu Pak. Televisi atau handphonenya tempatnya. Bicara dengan Ustadz melalui melalui telepon saja ya. Jadi kan
yang separuh dicicil bayarnya. Ke penjualnya. Yang separuh dicicil bayarnya. Dicicil bayarnya ke si pemilik mobil atau ke siapa? Ke si pemodal. Hah? Ke si pemodal. Bukan pemilik mobil. Iya, tapi saya belinya bukan di showroom. Bapak belinya ke siapa namanya orangnya, umpamanya? Bukan di showroom. Beli ke pribadi. Jadi apakah itu termasuk riba? Apa bagaimana? Tolong penjelasan. Sebentar, Bapak belinya ke pribadi, ke teman gitu? Saya mau beli mobil, uang saya, harga mobil sejuta. Harga mobil berapa umpamanya? Nah, yang uang saya yang ada 50. Uang 50, harga 100. Ya, yang 50 lagi, yang si pemodal membayar. Pemodal ini siapa? Dia ngasih uang ke Bapak gitu? Iya, dia ngasih. Ini riba Bapak. Bapak pasti bayar berlebih dari 50 kan ya? Itu riba ya? Iya. Terima kasih Pak ya. Kecuali kalau Bapak langsung ke pemilik mobilnya. Katakan, Pak, saya bayar 50 dulu, sisanya saya cicil, kalau terlambat tidak ada denda ya Pak ya. Sebagai jaminannya BPKB pegang dulu sama Bapak sampai lunas. Itu boleh. Iya Pak. Tapi sudah saya lunasi Pak. Kalau sudah lunasi, mobilnya halal insyaallah ta'ala, cuma tinggal bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan ulangi lagi, karena itu adalah riba. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, masih ditunggu keikutsertaannya ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baiklah, dari siapa nih? Dari Roni. Bapak Roni, di mana Pak Roni? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Baiklah Pak Roni, silakan. Ini mau nanya. Iya Pak. Bagaimana hukumnya kalau ada orang menggadaikan bidang sawah? Terus? Digadaikan kepada kita. Iya, terus? Hasil sementara sewaktu belum ditebus. Iya. Hasilnya kita yang mengambilnya, kita yang menerima hasilnya. Mengurangi hutangnya apa tidak? Mengurangi hutangnya atau tidak Pak? Tidak mengurangi hutangnya. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, Ar-rahnu yughlaqu min sahibihi lahidhi rahanahu lahu gunmuhu wa alaihi hurmuhu. Barang gadaian itu adalah milik sah dari yang menggadaikan. Untuk dia untungnya dan untuk dia kerugiannya dia nanggung. Maka bila barang gadai dipakai oleh pemberi pinjaman uang, itu haruslah penerima barang gadai memberikan hak dari pemilik barang gadai tadi, mungkin dalam bentuk potongan hutang, dipotong hutangnya, atau dengan diberikan hasil, bagi hasil dari tanah yang digarap tadi. Kalau tidak, berarti utang yang dikembalikannya berlebih. Andai umpamanya dipinjamkan uang 10 juta, digadaikan sebidang tanah, sawah, lalu digarap oleh si pemberi pinjaman. Andai sewanya umpamanya adalah 1 juta, umpamanya satu musim tanam 3 bulan, dia kembalikan uang itu setelah 1 tahun 10 juta. Sesungguhnya dikembalikannya bukan 10 juta, tapi 10 juta ditambah dengan sewa tanah sekali musim tanam. Sekali 3 bulan umpamanya 1 juta, selama 1 tahun 4 juta. Berarti yang dikembalikannya adalah 14 juta. Di sini ada kelebihan dari uang dipinjamkannya, maka ini namanya riba. Wallahu ta'ala alam.
Baiklah pemirsa, seperti itu ya jawaban dari Pak Ustadz Erwandi. Pemirsa Fativity yang lain masih ditunggu partisipasinya di 021 84 94 11 26. Saya ulang, 84 94 11 26. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan Ibu siapa nih? Ibu Zulfa. Oh, Ibu Zulfa yang tadi. Silakan Bu, langsung saja. Ya, ini boleh 2 pertanyaan Ustaz? Coba sampaikan Ibu, silakan. Yang pertama gini, rumah orang tua kami dikontrakkan. Nah, untuk membagi dengan adik-adik itu apakah dibagi sesuai waris atau dulu pernah saya bertanya ada mengatakan itu dibagi rata. Jadi ini hasil dari kontrakan rumah. Itu yang pertama. Ibu Zulfa, sebentar. Orang tua Anda sudah meninggal dua-duanya? Sudah meninggal duanya. Jadi kami punya bersaudara 4, 2 laki 2 perempuan. Ustaz. 2 laki 2 perempuan. Ya, itu berarti dibagi 6. Orang tua dari kakek Anda, dari bapak dan ibu Anda sudah meninggal dua-duanya, 4-4-nya? Ya, sudah itu semua ke atas sudah nggak ada lagi. Ya udah. Berarti ini dibagi 6. Oh, dibagi 6. Saudara laki-laki Anda dapat 2/6, 2/6. Oh, 2/6. Ya, saudari yang perempuan dapat 1/6, 1/6 dari hasil sewa itu. Oh ya. 1/6 dari hasil sewa ya. Iya. Yang kedua ini Ustadz, yang saya selalu ragu tentang adat matriarkatnya di Minangkabau. Jadi kami kan juga punya harta pusaka nenek moyang. Jadi yang menjadi datuk itu adik saya. Jadi kalau adik saya bilang gini, udahlah nggak usah harus seperti ini banget. Artinya kita lebih sayang sama orang tua kita. Kita bagi maksudnya yang laki-laki. Tapi adik bilang kalau maksudnya ini ya tidak secara adik tetap berkekeh pada cara jatuhnya kepada wanita gitu Ustaz. Maksudnya seperti sawah. Kalau yang laki-laki tadi dia bilang untuk Anda semuanya terserah. Bilang ke dia asal kamu ikhlas saya terima, namanya hibah dari dia kepada Anda. Tapi kan dua-duanya satu lagi dia redha juga. Ini tadi nggak ada hubungan dengan tadi lagi, tapi ini yang harta pusaka kami, maksudnya di Minang itu kan, saya cucu pertama, adik saya kebetulan datuk gitu kan, adik saya ini lebih cenderung menjalankan roda adatnya itu sesuai dengan adat yang berlaku. Kalau saya bilang udahlah, nggak usah seperti selalu saklek, kita ingin aja secara Islam gitu kan. Nah ini yang selalu saya bingung. Adik saya tetap kekeh. Kalau ini menurut Ustaz saya kembalikan untuk adat harta warisan, harta pusaka ini Ustaz. Ya, saya bertanya sama Ustaz, gimana bagusnya? Sekarang dia di tangan Ibu. Jadi harta itu sawah, ada tanah banyak gitu Ustaz. Ini di tangan Anda kan ya? Adik saya yang mengendalikannya karena dia datuk. Kalau saya kan Ustaz. Biasanya kalau di Padang, di Minang, yang mendapat warisan pusaka tinggi itu adalah perempuan. Ya. Berarti berada di tangan Anda atau tidak? Jadi itu kami membuat ada adik yang nanti kalau ada yang bendahara, jadi kalau sawah pulang gitu kan. Kalau untuk sawah tuh jadi kalau yang harta yang lain artinya gini, adik bilang kan, kalau ada saudara laki-laki atau sepupu yang garisnya dari garis ibu, nanti kalau ibunya udah meninggal, itu hanya sampai dia aja gitu kan. Kan ada rumah tanah yang ada itu ada sepupu laki-laki yang mengambil manfaat lah dengan rumah kontrakan mereka. Kata adik kalau dia udah meninggal nanti nggak bisa lagi untuk turun ke anak-anaknya gitu, kata adik saya gitu kan. Nah, jadi intinya Ustadz, saya selalu bilang ke adik, yuk kita undang seorang yang ahli agama, tidak hanya paham adat tapi dia juga paham agama, mungkin lebih bijak untuk
bagaimana mengendalikan harta pusaka di Minangkabau yang lebih berkah gitu Ustaz. Pertanyaannya apa Ibu? Jadi gimana Ustaz? Apakah tetap harta pustaka tinggi itu lebih banyak kepada wanita dengan maksudnya kalau ini nanti adik saya bilang nanti Uni dan adik-adik yang akan ini pulanglah kata adik kan. Enggak apa-apa lah kata saya. Jadi artinya di garis wanita kan garisnya materialnya matriarkat itu kan garis wanita. Kalau adik bilang saya nanti enggak punya apa, sudah enggak banyak ini ataupun saudara laki-laki yang lain, anak ete yang lain itu mereka yang laki-laki mereka tidak ada hak kata adik gitu kan. Tapi secara nurani saya walaupun bagaimanapun gitu Ustaz, bagaimana kalau bisa kita dobrak itu bisa nggak Ustaz? Pertanyaannya Ibu ingin dobrak? Mendobrak dalam arti kita tidak terlalu ini dengan garis ibu tadi, tapi kita... Ya, Ibu sampaikan, Anda makhluk Allah, kita semuanya ciptaan Allah. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13 tentang bagaimana cara membagikan warisan tersebut bila seseorang meninggal. Allah mengatakan, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain, di mana Allah mewasiatkan, ini wasiat Allah kepada kalian bila kalian wafat, maka kata Allah bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Orang yang mengatakan oh enggak, saya kalau wafat bagi adat perempuan seluruhnya, laki-laki tidak dapat, berarti yang dilawannya adalah Allah, pemilik langit dan bumi, dan yang sudah mengaturnya di dalam kitabnya Al-Quran yang diturunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Anda berkewajiban mengingatkan adik Anda tadi untuk takut kepada Allah Azza wa Jal, bukan takut kepada adat. Bila dia tidak mendengarkan dan tidak mengindahkan, kewajiban Anda selesai, Anda insyaAllah mendapatkan pahala dan tidak berdosa, dan selalu ingatkan dia kepada Allah dalam hal ini. Saya kira cukup Ibu Zulfa ya. Ya, jazakumullah. Allah barik fiik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zulfa. Baiklah Ibu Zulfa, tadi pemirsa Faro TV, itu adalah pertanyaan terakhir dan jawaban Ustadz yang terakhir untuk episode kali ini. Berikutnya silakan Ustadz untuk memberikan kesimpulannya. Apa saja nih yang hari ini yang permasalahannya boleh dibilang cukup fenomenal untuk yang dijadikan kesimpulan Ustadz. Monggo Ustadz. Ikhwani wa akhwati fillah, kita orang manapun, darah manapun, ras manapun adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah telah menjelaskan seluruh hidup ini aturannya sesuai dengan kitab yang dia turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dirincikan oleh nabinya dalam sunnah-sunnahnya. Maka tidak boleh kita beranjak walau 1 jengkal pun juga dari perintah Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah harta, baik mendapatkan maupun mendistribusikannya. Semoga dengan demikian kita betul-betul menjadi hamba Allah yang untuk itu Allah kita menciptakannya. Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Semoga kita bisa menjadi seorang hamba ciptaan yang taat kepada penciptanya. Wallahu waliy taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.